Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Pada hari ini kita berkumpul kembali untuk ibadah online di JKI House. Siapkan hati, siapkan diri, siapkan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati ibadah pada hari ini. Sebelum itu, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, silakan bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kasih dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kesehatan sungguh nyata bagi kami semua Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami, sehingga kami semua yang berada di dalam situasi apapun tetap bisa kuat, tetap bisa bijaksana dalam mengambil semua keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga ada yang ingin memberikan persembahan, biarlah Tuhan, biar persembahan-persembahan yang ada dapat berguna untuk kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Kita lihat banyak sekali masalah dalam hidup ini. Dunia ini makin tidak baik-baik saja, tapi biarlah kasih Tuhan itu yang tetap setia. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan, musim akan selalu berganti. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita ulang pujian dari awal. Mari maknai setiap kalimat yang ada. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ini iman kami Bapa. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Ya, ini firman-Mu Tuhan. Benar Yesus, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian syukur bagi-Mu. Hanya Kau Allah yang layak dipuji. Sebab firman-Mu yang setia, kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami, Yesus. Kami puji, kami agungkan Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih musim berganti, masalah silih berlalu Tuhan. Kami yakin kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kami. Dan juga kami yakin bahwa Tuhan panggil hidup kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kepunyaan-Mu yang agung Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhan mengajak. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Katakan, hai mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami semua ingin menaikkan syafaat kami kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan para jemaat, para pemirsa yang ada Tuhan. Biarlah semua orang-orang yang menonton dan juga menyaksikan ibadah pada saat ini, apapun masalah yang terjadi dalam hidup mereka, pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan tolong kuatkan hati mereka. Biarlah mereka dapat menjadi orang-orang yang tegar dalam menghadapi segala masalah, mau berat, mau ringan, mau apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak menyalahkan keadaan, tapi mereka belajar untuk menjadi orang-orang tegar dan berpikir bijaksana sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Biarlah dalam permasalahan yang ada, mereka dapat menjadi orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, orang-orang yang selalu hidupnya bergantung kepada Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat, pemirsa, penonton semua yang sedang sakit Tuhan. Biarlah bilur-bilur Kristus yang menyembuhkan, biarlah darah Yesus juga menyucikan, biarlah hidup mereka Tuhan, biarlah tubuh mereka, penyakit tidak berkuasa lagi atas
hidup mereka, atas tubuh mereka Tuhan. Biarlah penyakit-penyakit yang ada kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka semua Bapa. Biarlah kuasa daripada Tuhan ada dan dapat menyembuhkan mereka. Terima kasih Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini Bapa. Berdoa untuk kegerakan misi, berdoa untuk kegerakan Roh Kudus yang ada dalam setiap gereja Bapa. Kami yakin dan percaya banyak denominasi gereja yang ada sekarang ini, tapi kami tidak mau dipecahkan hanya karena pengajaran-pengajaran yang minor Tuhan. Tapi biarlah kami bersekutu, bersatu Tuhan sebagai tubuh Kristus, saling mendukung satu sama lain. Biarlah gereja-gereja yang ada di pedalaman sana, gereja-gereja yang ada di perkampungan, baik di Indonesia maupun dimanapun, biarlah di sana Tuhan hadir, Tuhan jamah mereka semua. Biarlah kami semua dapat menyaksikan ketika Engkau datang, Engkau dapati iman di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Australia Tuhan, pemerintahan yang ada. Biarlah pemerintahan yang sudah berjalan beberapa bulan ini, yang baru ini Tuhan, Tuhan jamah Prime Minister yang ada. Biarlah seluruh keputusan, seluruh kebijakan yang dibuat itu berasal daripada Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi batu sandungan, tapi melainkan menjadi batu loncatan hingga bangsa Australia dapat menjadi bangsa yang besar. Amin. Berdoa juga untuk pemimpin kami, Presiden Jokowi dan juga wakilnya beserta jajaran yang lain. Tuhan jamah, sekarang dunia sedang mengalami krisis yang berat Tuhan. Tapi biarlah bangsa Indonesia, khususnya pemimpin kami, biarlah mereka dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Biarlah mereka dapat menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab kami yakin pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga berkati pemberitaan firman Tuhan yang ada. Biarlah pemberitaan firman Tuhan yang ada ini dapat menjadi firman Tuhan yang merema dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya mendengarnya tapi juga melakukannya, lalu kami membagikannya baik lewat suara kami Tuhan maupun tingkah laku kami, sehingga orang lain di luar sana dapat melihat Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat host, sungguh luar biasa sekali hari ini diberi kesempatan untuk menjumpai dalam online service. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita dan siap mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya membawakan satu passage di mana Yesus berjalan di atas air. Ada satu kisah dalam Matius 14 ayat 22 sampai 36 di mana Yesus perform a miracle. Dia berjalan di atas air, dan kita mau simak apa yang terjadi ketika dan bagaimana respon murid-murid Yesus ketika mereka melihat Yesus sendiri berjalan di atas air. Saya akan membacakan dalam versi The Message. Di sana dikatakan, as soon as the meal was finished, he insisted that the disciples get in the boat and go on ahead to the other side while he dismissed the people. With the crowd dispersed, he climbed the mountain so he could be by himself and pray. He stayed there alone, late into the night. Meanwhile, the boat was far out to the sea. When the wind came up against them and they were battered by the waves, at about 4 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on the water. They were scared out of their wits. A ghost, they said, crying out in terror. But Jesus was quick to comfort them. Courage, it's me. Don't be afraid. Peter, suddenly bold, said, Master, if it's really you, call me to come to you on the water. He said, come ahead. Jumping out of the boat, Peter walked on the water to Jesus. But when he looked down at the waves churning beneath his feet, he lost his nerve and started to sink. He cried, Master, save me. Jesus didn't hesitate. He reached down and grabbed his hand. Then he said, faint heart,
what got into you. The two of them climbed into the boat, and the wind died down. The disciples in the boat, having watched the whole thing, worshiped Jesus, saying, "This is it. You are God's Son for sure." On return, they beached out the boat at Gennesaret. When the people got wind that he was back, they sent out word through the neighborhood and rounded up all the sick who asked for permission to touch the edge of his coat, and whoever touched him was healed. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 14 ayat 22 sampai 36 ini adalah cerita kalau buat saudaraku yang sudah mengenal Yesus sejak kecil, mungkin sering diceritakan di Sunday School. Mungkin kita mendengar cerita ini berulang-ulang kali. Tapi apakah kita betul-betul sudah mengerti? Kadangkala ada waktu di mana Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masa-masa seperti murid Yesus. Di sini Tuhan Yesus memilih untuk dia menyendiri dan kemudian dia berdoa. Tapi apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Ternyata murid-murid Yesus diizinkan go into the wilderness. Ketika mereka berjalan, mereka sendiri tanpa Yesus, mereka mengalami masa di mana ada goncangan, karena dalam ketika mereka melakukan perjalanan mereka menyeberangi melewati sungai, di situ ada angin besar. Nah, kadangkala Tuhan mengizinkan kita melewati angin yang besar dalam hidup kita. Saya sempat dalam salah satu khotbah saya sempat menyampaikan bahwa orang Israel, bangsa Israel paling takut dengan wilderness, karena itu pengalaman mereka mengalami masa di mana ketika mereka harus keluar dari comfort zone mereka, kemudian mereka ditantang untuk mereka melihat kebesaran Tuhan melalui apa? Melalui wilderness, melalui ketidakpastian. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kalau kita pergi untuk menghadiri seminar, for instance, itu mungkin kita akan santai karena kita tahu kita nggak akan ngomong di depan publik. Kita tahu bahwa kita hanya datang untuk mendengar. Tapi bagaimana kalau kita diundang atau kita dapat email atau kita dikontak untuk interview, kita lagi cari pekerjaan dan kemudian kita ditelepon untuk melakukan interview. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali datang ke Australia dan saya dapat interview, saya nervous, bahkan mungkin interview itu adalah interview yang paling buruk, karena ketika saya ditanya, saya tuh sebetulnya saya tidak tahu apa yang saya omongkan, ngomong ngelantur. Tapi kenapa waktu interview itu rasanya takut gitu loh kalau kita compare dengan kalau kita datang untuk seminar. Karena kita menghadapi ketidakpastian apakah kita akan diterima atau kita tidak diterima. Seperti halnya wilderness. Dalam wilderness mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita sebagai orang-orang percaya kita lupa bahwa kita ada jaminan di dalam Tuhan. Saudaraku, Petrus compare dengan murid-murid yang lain. Petrus ini punya, saya bisa bilang curiosity yang lebih tinggi. Dia bukan hanya mendengar siapa Yesus, melihat siapa Yesus, tapi dia ingin betul-betul mengalami gimana sih rasanya hidup seperti Yesus gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satunya adalah waktu dia bertanya, "Master, kalau itu betul-betul Engkau, suruh aku." Nah, saya percaya waktu Petrus bilang suruh aku, dia sudah ada dalam pemikiran dia untuk ketika engkau menyuruh aku, artinya ada kuasa, ada otoritas setelah engkau memperkatakan sesuatu. Nah, Petrus di sini mendengar bahwa Tuhan Yesus mengatakan come ahead, ayo jalan. Nah, seringkali kita mengalami masa-masa seperti itu. Kita bilang, Tuhan, aku mau lebih dari ini dong. Tuhan, bawa aku ke next level. Tuhan, pakai aku, Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, oke, aku mau pakai engkau, kita mulai banyak excuse. Kita mulai, oh Tuhan, tapi aku masih perlu ini. Oh Tuhan, tapi aku tidak bisa ini. Oh Tuhan, aku tidak bisa itu. Seringkali kita mengizinkan semua itu
pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam benak kita. Nah, apakah kita sudah seperti Petrus? Petrus berani untuk keluar dari zona nyamannya, meskipun kita melihat dia sempat gagal. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, meskipun Petrus sempat gagal, di situ kita melihat pertolongan Tuhan. Di situ Tuhan tetap angkat Petrus. Di situ Tuhan tetap dia tidak meninggalkan Petrus. Kalau Petrus melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga tidak akan menolong Petrus. Tapi di sini Tuhan bilang, Tuhan save him, dan Tuhan juga bilang, imanmu itu terlalu kecil. Tuhan bilang, faint heart, kenapa kok kamu ragu-ragu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau memberi judul dalam khotbah saya, apakah kita sudah mengizinkan Tuhan memegang kendali? Apakah kita sudah mengizinkan Tuhan memegang kendali dalam hidup kita? Kadang waktu kita ada dalam keadaan yang insecure, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Wah, apakah Tuhan itu betul-betul mengasihiku? Apakah Tuhan itu betul-betul menggenapi janjinya dalam hidupku? Kadang kita sudah mengambil assumption atau kita sudah mengambil conclusion, bahkan sebelum kita bertanya atau sebelum kita bertanya sama Tuhan, apa sih jawaban Tuhan? Sebelum kita menemukan jawaban Tuhan, kita mungkin bertanya. Pertanyaan kita kadang justru lebih sinis kepada Tuhan. Tuhan, apa Engkau betul-betul mengasihi aku? Nah, kadang kita tidak sadar pertanyaan-pertanyaan kita ini datang dari ketakutan atau datang dari keyakinan kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Petrus ketika dia bertanya, Master, kalau itu Engkau, saya rasa dia bertanya seperti itu bukan dari ketakutan. Dia bertanya karena dia yakin kalau ini betul-betul Yesus, dia akan menjamin. Waktu dia bilang datang, aku percaya perkataan itu punya otoritas dan memampukan aku untuk berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang ketika kita berpikir bahwa hanya karena Tuhan sudah control everything, hanya karena Tuhan sudah in control, kita tidak memegang tanggung jawab kita. Nah, contohnya seringkali tanggung jawab kita adalah sebetulnya untuk meyakinkan atau make sure kita tidak cross the boundaries. Cross the boundaries as in jangan sampai kita berpikir mengambil suatu keputusan atau berpikir hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita punya responsibility untuk keeping our mind, untuk tidak jauh dari visi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Seringkali pertanyaan-pertanyaan kita itu karena kita sinis dengan Tuhan, atau kita mulai logika kita lebih kuat. Jadi kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai menganalisa semuanya, kita mulai, wah, saya melihat hidup saya seperti ini, saya melihat saya tidak semudah seperti teman-teman saya yang lain. Kadang-kala kita menganalisa dan kita mulai menjadi atau mungkin malah being sarcastic kepada Tuhan. Dan kadang kita lupa, kita punya responsibility untuk mengontrol apa yang kita pikirkan. Dalam Filipi 1 ayat 12-25 ada beberapa poin yang saya sempat belajar melalui Filipi 1 ayat 12-25. Yang pertama adalah di sini juga Paulus itu fokus kepada result. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus fokus. Nah, kita belajar dari Petrus. Dan kemudian sekarang, kalau kita baca lagi dalam Filipi, kita baca dalam passage yang berbeda, Filipi 1 ayat 12-25, ini berkaitan juga dengan apa yang dialami Petrus. Paulus sendiri, kalau dia tidak fokus dengan panggilan dia tidak akan stay, dia tidak akan bertahan dalam menghadapi wilderness dalam hidupnya dia. Paulus juga seperti Petrus, kita melihat dalam kehidupan Paulus ini
Bahkan dia tuh mengibaratkan pengiringan kita kepada Tuhan itu seperti pertandingan. Kita seperti berlari menuju kepada reward kita, untuk meraih reward kita. Artinya kita berlari melakukan apa yang terbaik untuk kita mengejar apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk di dunia ini, dan ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan bertanya, apa yang sudah kau lakukan? Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita, meskipun kita sudah sibuk-sibuk di dunia ini, tapi bisa saja ada possibility Tuhan tidak mengenal kita. Kenapa? Karena kita tidak fix our eyes to Jesus. Apa yang kita lakukan, kita harus fokus dengan apa yang menjadi panggilan kita. Kita harus fokus dengan apa yang menjadi the first calling, the first vision yang sudah Tuhan taruh. Kita harus fokus to the result. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 25 ini, saya juga belajar bahwa Paulus itu claim, I will continue to rejoice. Saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Yesus ini juga ketika kembali lagi dalam Matius 14 tadi ayat 22 sampai 36, ketika murid-murid Yesus ini mengalami goncangan waktu perahu mereka dihajar dengan angin, kita tidak tahu exactly, tapi mereka ketakutan, ada ketakutan yang luar biasa. Tapi kita belajar dari in the other hand, kalau kita belajar dari apa yang dialami oleh Paulus mengalami banyak penderitaan, tapi di sini saya banyak belajar bahwa dia choose to rejoice. He chose to rejoice. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak menjamin sebagai murid Yesus, tidak menjamin kita itu tidak akan mengalami ketakutan. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar 12 murid Yesus, kita juga belajar dari Paulus. Pasti ada ketakutan, tapi dia selalu memilih untuk rejoice. Di sini juga kita belajar dari Petrus. Petrus bisa saja duduk diam seperti the rest of the disciples, tapi dia memilih untuk dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau itu Engkau suruh aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sedang dalam progres. Waktu kita bertanya sama Tuhan, kita menghadapi masa-masa ketidakpastian, wilderness, seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita pergi ke interview, kita tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi yang membuat kita menjadi confidence adalah masa-masa preparation. Saya percaya sebelum kejadian ini terjadi dalam Matius 14 ayat 22 ini tentang Petrus, saya percaya Petrus mengambil banyak waktu untuk mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Saya tidak tahu bagaimana, tapi mungkin Petrus lebih memilih spend more time untuk ngobrol dengan Yesus, spend time with Jesus. Dan saya merasa itu adalah masa-masa preparation. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia tidak mengenal Yesus dengan sangat dekat, dia tidak mungkin melontarkan pertanyaan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang ketika kita menghadapi interview, yang membuat kita percaya diri adalah preparation. Seberapa lama pengalaman kita, seberapa tahu kita akan posisi yang kita lamar. Kalau kita tidak tahu banyak, itu pasti kita akan memiliki ketakutan. Tetapi kalau kita punya preparation, kita merasa confidence. Nah, seperti halnya waktu kita menghadapi ketidakpastian, kalau kita sudah tahu siapa Yesus itu, kalau kita sudah tahu siapa Tuhan kita tidak akan takut. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Ada dua hal yang membuat orang itu menjadi takut. Yang pertama itu adalah secara biological. Biological itu berbicara soal physical. Mungkin kalau kita melihat kendaraan yang melaju sangat kencang gitu, kita ada di tengah jalan, kita akan lari karena kita takut ditabrak. Nah, itu ketakutan yang biological. Tapi ada ketakutan yang kedua, yaitu ketakutan secara emosional. Nah, ketakutan secara emosional ini dikontrol oleh pemikiran kita. Kembali lagi, tema kita hari ini adalah bagaimana caranya kita mengontrol pikiran kita ini supaya tidak jauh, tidak crossing the boundary seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ask better question. Ask better question. Waktu kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok hidup aku kayak gini? Ganti pertanyaannya, ganti pertanyaan yang lebih bagus.
Bagaimana pertanyaan yang lebih bagus? Saya nggak tahu gimana ask better question. Belajar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Apa yang akan aku pelajari Tuhan? Hikmat apa yang akan kau berikan? Wisdom apa yang akan kau berikan? Knowledge apa yang akan kau berikan? Skill apa yang akan kau berikan ketika aku menghadapi masa-masa ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan saya tuh ada satu pertanyaan besar yang kadang saya juga mempertanyakan berulang-ulang gitu. Saya pertanyakan berulang-ulang kepada Tuhan gitu, tentang kehidupan saya. Seperti contohnya papa saya yang meninggal di usia yang saya bilang masih muda. I still want to spend time dengan keluarga yang utuh. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Nah, hal-hal yang berkaitan dengan hidup seperti ini adalah hal-hal yang sangat crucial. Dan I think, saya merasa bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah untuk menumbuhkan kehidupan kekristenan kita, maturity kita dalam Tuhan. Saya percaya mungkin ada hal-hal yang sudah bisa dibilang bertumbuh dari benih yang kecil yang kemudian bertumbuh menjadi besar karena melewati pressure atau melewati tantangan, melewati wilderness, ketidakpastian dalam hidup saya. Waktu papa saya meninggal, kami sekeluarga blur, kami tidak tahu apa yang akan kami kerjakan. Masih ada gereja, masih ada, karena papa saya dosen, ada beberapa student yang harus di look after, dan ada foundation yang kami baru saja dibuat sebelum papa saya meninggal. Banyak hal, like everything come in, dan itu juga masa-masa saya baru masuk kuliah, mengambil degree di Alpha Crucis College. Semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan, dan adik saya masih sangat muda waktu itu, dan masih sangat kecil waktu itu, dan kami tidak tahu, kami blur kenapa Tuhan izinkan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, if I can tell you, luar biasa, karena papa saya meninggal, mama saya kemudian step up menjadi pastor di gereja kami. Dari yang dulunya dia hanya bersembunyi di balik leadership papa saya, dan sekarang dia dengan confidence dia memimpin gereja. Tidak hanya itu, dia mengambil studi, dia membimbing mahasiswa-mahasiswa yang dulu menjadi mahasiswa bimbingan papa saya, dan itu lumayan banyak ternyata, dan she was able untuk menyelesaikan itu semua dengan baik. Dan saya belajar bahwa mungkin mama saya tidak akan seperti ini kalau papa saya masih ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita itu tidak memberikan pertanyaan yang bagus. Nah, pertanyaan yang bagus itu sebetulnya bukan benefit untuk kita, tapi bukan benefit untuk Tuhan, tapi itu benefitnya untuk kita, saudaraku. Kenapa? Karena kalau kita memberikan pertanyaan yang bagus, pasti kita dapat jawaban yang bagus juga. Tuhan akan berikan jawaban yang bagus, dan jawaban itu akan membekas dalam hati kita, dan itu akan seperti pohon yang kemudian menghasilkan buah-buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertanya itu ternyata sangat-sangat penting sebagai orang Kristen. Bahkan waktu saya kuliah, ada salah satu subjek di mana kita belajar bagaimana mempertahankan lifelong Christian. Salah satunya adalah dengan bertanya. Ternyata Tuhan senang kalau kita datang dan bertanya, karena dengan kita bertanya, Dia sudah mempersiapkan jawaban yang terbaik. Kadang kita tidak mendapatkan jawaban right away. Kadang Tuhan itu waktu kita bertanya sesuatu, Dia akan membawa kita untuk kita stretch out our mind a little bit. Tuhan membawa kita pemikiran kita tuh supaya dibukakan. Kadang melewati pengalaman, kadang bisa melalui pembicaraan, conversation dengan orang. Kadang juga kita bisa melihat pelajaran hidup dari orang lain, testimoni dari orang lain. Banyak hal Tuhan bisa menjawab dengan caranya, dan kadang tidak right away. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau belajar lagi, salah satu tokoh dalam Alkitab, tadi sempat kita belajar dari Paulus. Sekarang saya akan mengutip sedikit dari Moses. Nah, ketika dalam Exodus 4 ayat 1, Moses itu waktu pertama kali dipanggil oleh Tuhan, of course waktu dipanggil oleh Tuhan, dia kemudian masuk ke wilderness. Dia sudah tahu itu akan menjadi masa-masa yang tidak pasti.
Dan dia sempat bilang begini, what if they, itu kalau dalam bahasa Indonesia lah, gimana nanti kalau mereka, jadi Moses ini banyak sekali mengizinkan pikiran dia itu dikontrol oleh bagaimana orang berpikir tentang dia. Saudara, kalau dikasih Tuhan, seberapa banyak orang Kristen mereka tidak sadar, mereka mengizinkan apa yang orang pikirkan itu mengontrol hidup kita. Kita bahkan lupa apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Nah, kita lebih sibuk, wah nanti kalau aku mengikuti panggilan Tuhan, kalau aku jadi pelayanan seperti ini, kalau aku taking up brave decision untuk menjadi pastor, nanti orang ngomong kayak gini, nanti orang menghakimi, nanti orang mulai mengkritik, nanti orang mulai memandang rendah. Nah, kadang kita itu terlalu membiarkan pikiran kita dikontrol oleh cara pandang orang. Kita sangat mudah terpengaruh dengan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Moses pertama kali dia selalu bilang seperti itu. Gimana kalau bangsa Israel tidak mendengarkan aku? Gimana kalau your chosen people tidak mendengarkan aku? Tapi Tuhan menjawab begini dalam Exodus 4 ayat 2, dibilang, apa yang ada di tangan kamu? Apa yang ada di tangan kamu? Apa yang sudah aku kasih dalam hidupmu? Nah, seringkali kita lupa, kita cuma berpikir apa yang kurang dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu sebetulnya tidak melihat apa yang kurang. Tuhan sudah tahu kita punya keterbatasan, tapi Tuhan masih memilih kita. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya tahu, Dia sudah taruh potensi dalam hidup kita. Yang kita kerjakan adalah kita mengembangkan, seperti visi gereja pada tahun ini, yaitu berbuah, multiplying. Dan kita ini tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak mempercayakan pada Tuhan bahwa potensi yang kecil dalam hidup kita ini bisa menjadi berlipat kali ganda. Kalau kita tidak punya pemikiran itu bisa menjadi berlipat kali ganda, kita tidak akan pernah come to any stages. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ingat perumpamaan 3 hamba yang bisa menghasilkan 5 kali lipat, 2 kali lipat, yang 5 menjadi 10, atau yang 2 menjadi 4, atau justru yang 1 dia pendam. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai menjadi hamba yang cuma memendam 1 talenta itu. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita membatasi diri kita. Jadi akhirnya kita sering sekali, kita sudah bilang, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Tapi kita mengizinkan semua keterbatasan itu mengontrol pemikiran orang, mengontrol kita. Saya rasa satu hamba ini yang kemudian mengambil satu talenta itu dan dipendam. Dia berpikir terlalu banyak. Dia takut kalau bahkan dia berasumsi buruk kepada tuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita mengizinkan pemikiran kita itu cross the boundaries. Ask better question. Dan bahkan waktu Moses ini bertanya, kalau mereka tidak mendengar, bagaimana Tuhan kalau mereka tidak mendengar aku? Bangsa Israel kalau tidak mendengar aku. Tapi Tuhan bilang, what does it matter? What does it matter? Use the one that in your hand. Nah, kadang kita itu berpikir terlalu banyak, tapi Tuhan tidak mau kalau pikiran kita itu dikontrol oleh apa yang orang pikirkan tentang kita. Banyak cerita dalam Alkitab, mereka semua mengambil langkah berani, bahkan orang mengira mereka gila. Tapi what does it matter? What does it matter? Kalau Tuhan sudah in control, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Filipi 1 ayat 18 dan ayat 22, kalau Tuhan sudah in control, apapun yang terjadi, apa itu penting? Semuanya itu sudah nggak penting lagi kalau sudah Tuhan yang in control. Saudara, I want to bring you to this understanding. Kalau misalnya kita pergi interview, balik lagi interview kerja, kita sudah tahu orang dalam, kita sudah dikasih reference dan kita dapat good reference gitu ya, kita sudah dikenal sama manajernya. Waktu kita datang interview, pasti kita lebih comfortable, kita lebih confidence. Kenapa? Karena kita ada assurance. Pasti 80% itu akan diterima. Saudara dikasih Tuhan, kita tuh sudah tahu cerita akhir dalam hidup kita. Kita sudah dapat assurance, salvation dalam hidup kita. Artinya apa? Tuhan itu menang.
Tuhan Yesus itu sudah menang dalam hidupmu. Artinya apa? Persoalan memang datang silih berganti, tapi engkau sudah tahu cerita akhirnya. Cerita akhirnya apa? Engkau berhasil, engkau menang. Karena apa? Bukan engkau yang memenangkan pertandingan, Yesus sendiri. Sedangkan dikasih Tuhan, waktu Moses bilang kayak Tuhan aku Tuhan aku tuh nggak pantas, Tuhan aku nggak not good enough dan lain sebagainya. Sedangkan dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak melihat Moses waktu dia tidak bisa apa-apa. Tuhan melihat tuh hasil akhirnya. Karena itu Paulus juga bilang, aku mau fokus on the result. Mungkin Paulus mengalami banyak struggle, mengalami tantangan, karena dia juga sempat dia dihantui rasa guilty. Banyak orang mati karena pekerjaan Paulus. Mereka yang percaya sama Tuhan, mereka mati gara-gara pekerjaan Paulus. Tapi juga banyak orang yang diselamatkan. Tapi during those time ada rasa guilty. Berapa banyak orang yang sudah mati gara-gara aku. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Paulus melihat itu, Paulus mencoba mengalihkan pandangan dia kepada hasil. Hasil apa yang akan aku dapat? Mungkin dia mengalami masa-masa di mana dia itu memang tidak sempurna at all. Tapi di situ juga dia melihat Tuhan mempercayakan suatu tanggung jawab besar dalam hidupnya. Sama halnya dengan Moses. Moses memiliki rancangan yang besar dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah have you ever noticed that your question direct to the integrity of your thoughts? Pertanyaan kita itu tuh sebetulnya mengarahkan kita kepada integritas kita akan pemikiran kita kepada Tuhan. Seperti satu hamba tadi yang hanya taruh dalam ini ya, dapat 1 talenta, kemudian dia pendam. Itu saya rasa dia itu ya itu memang karakternya dia. Kalau dia tidak mempercayai Tuhan, kalau dia tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya rasa kalau dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, mungkin sama seperti yang punya 5 talenta dan 2 talenta dan dikembangkan itu, pasti mereka akan mengembangkan apa yang sudah ditaruh di tangan mereka. Bahkan apa yang dikatakan oleh hamba yang hanya memiliki 1 talenta ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan, bahkan dia assume karena engkau seorang master, seorang tuan yang kejam dan lain sebagainya, dia sudah banyak asumsi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, your question, kalau kita mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa hidup aku seperti ini? Tuhan kenapa? Itu seperti kita tuh punya kecurigaan sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita mengizinkan pemikiran kita itu justru menjadi benalu dalam hidup kita, yang membuat iman kita justru menjauh dari Tuhan. Decide your destruction. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita melihat Petrus keluar dari comfort zone, saya merasa dia mengizinkan destruction. Karena sebetulnya dia bisa aja diam di dalam perahu itu, dan kemudian dia menunggu sampai Yesus masuk ke dalam perahu dan menghentikan angin dan lain sebagainya yang terjadi di situ. Tapi kenapa kok Petrus itu mengizinkan distraction? Tapi distraction itu adalah distraction yang baik, yang bagus. Nah, kadang-kala kita mengizinkan distraction yang gak penting for something that is more important. Kita memprioritaskan sesuatu over something yang more important. Sedangkan dikasih Tuhan, distraction yang dimaksud adalah kita itu be willing. Tuhan itu suka intervene. Tuhan itu suka tiba-tiba show up. Waktu kita merencanakan sesuatu gitu ya, kita maunya semuanya based on the plan, A, B, C, pokoknya semuanya urut gitu. Tapi ujung-ujungnya Tuhan tuh selalu buat sesuatu yang membuat kita kok nggak jalan sesuai dengan rencana. Nah, that's the distraction. Tapi di situ kita tuh mengizinkan apa sih decision kita waktu kita mengalami masa-masa di mana Tuhan intervene dalam hidup. Jangan sampai distraction yang nggak penting itu yang kita lebih pay attention. Nah, soalnya yang dikasih Tuhan sering banget kita melihat orang-orang sudah mulai mengutamakan hal-hal yang tidak terlalu penting compared to pekerjaan Tuhan, compared to the kingdom matter. Membaca firman setiap hari, apakah itu penting-penting? Tapi kadang kita mengizinkan distraction. Contohnya apa? Oh, nggak bisa. Ini udah jatah aku nonton Netflix. Ini udah jatah aku main game.
udah nggak ada waktu lagi buat baca firman. Seringkali kita memilih distraction yang nggak penting. Meskipun di dalam saya setiap hari karena waktu yang begitu terbatas, perjalanan dari Botani ke tempat kerja itu lumayan jauh, 1,5 jam. Saya pakai waktu itu untuk distraction yang terbaik. Distractionnya apa? Saya suka mendengarkan firman Tuhan, saya mendengarkan audio Bible on my way. Karena saya merasa kadang ya memang betul, memang nggak bisa yang 100% fokus dan lain sebagainya. Tapi di situ saya merasa bahwa kalau nggak dimulai dari sini, kita nggak akan punya kedisiplinan. Kita hanya akan, oh sudahlah pekerjaan aku terlalu padat, dari pagi sampai malam nggak ada waktu buat dengar firman Tuhan, nggak ada waktu buat baca firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, decide your distraction. Jangan sampai kita taruh distraction yang nggak penting, tapi izinkan distraction yang penting. Contohnya apa? Take up the challenge seperti Peter. He took up the challenge. He said like, Lord, luar biasa kan, ngelihat Yesus jalan, udah duduk di situ aja, ngapain harus minta Tuhan Yesus suruh aku jalan? Enggak, Petrus bilang, Lord, if that's you, take me, suruh aku untuk nyamperin. Nah, akhirnya itu yang melalui pengalaman ini, melalui this particular encounter, Petrus kemudian melihat keajaiban Tuhan. Oh, ternyata aku bisa juga berjalan di atas air. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat banyak di sini bahwa ternyata pemikiran kita ini kita punya tanggung jawab untuk mengendalikannya. Jangan sampai salah satunya membaca firman, mendengarkan firman Tuhan itu kita sebenarnya kita melatih supaya pemikiran kita tuh diatur sama Tuhan. Nah, meskipun berat, kadang kedagingan kita lebih kuat, kadang nanti dulu deh, ditunda. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya bisa bilang, kadang kita memang harus lebih disiplin. Karena apa? Kalau kita mengizinkan kedagingan kita, iblis akan menang. Iblis akan rule over us, take authority over us. Jangan sampai kita mengizinkan hidup kita. Salvation ini harus dikerjakan sungguh-sungguh, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam temptation lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan sampai kita tuh kelamaan untuk kita tuh menunggu. Kadang kita tuh menunggu, kayak nunggu nanti kalau sudah keadaan baik, nunggu kalau finansial aku sudah membaik, nunggu kalau anak aku udah besar, nunggu kalau aku nanti udah ada waktu. Jangan nunggu. Paulus memutuskan untuk tidak menunggu, tapi start doing something, start to control his focus. Seperti Filipi 1 ayat 12 sampai 25 yang sempat saya singgung tadi, bahwa Paulus itu kemudian memutuskan untuk fokus. Nah, lagi-lagi fix our eyes to Jesus. Fix our eyes to Jesus. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mungkin tidak panjang hari ini, tapi saya rindu untuk berdoa bagi saudara yang dikasih Tuhan. Jika sampai saat ini engkau belum sungguh-sungguh untuk mengizinkan Tuhan untuk take you into to step up, and engkau merasa bahwa Tuhan sudah memanggil lama, tapi engkau selalu merasa kayak aku sudah di comfort zone, aku nggak mau lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau encourage, why don't you take that challenge? Kalau Tuhan bilang step out, let's get out of the boat. Jangan duduk terlalu lama di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa bulan lalu waktu saya menghadiri satu seminar di Toowoomba, ada salah satu session di mana kita itu meditate into like moment with God, meditate into the presence of God. Nah, waktu itu ditanya, imagine yourself with Jesus. Gambar apa? What kind of picture that he shows you? Waktu itu saya melihat gambaran di mana saya itu ada di dalam satu rumah yang ada halamannya tuh bersih, rapi, rumahnya juga rapi, bersih, semuanya putih. Saya melihat di luar pokoknya itu catnya putih, pokoknya semua bersih karena saya juga suka rumah yang bersih sebetulnya. Dan kemudian juga di bagian depan itu balkoni itu ada rumput di situ, dan rumputnya itu seperti baru
potong gitu, jadi udah rapi sekali. Dan waktu itu saya melihat ada pagar, ada fence di situ. Saya melihat Yesus datang. Kemudian Yesus datang, dia bilang, keluar dari pagar. Saya melihat dia buka pintu pagar, terus saya bilang, keluar, kamu sudah terlalu lama ada di sini. Dan saya kemudian mulai bertanya, apakah saya sudah terlalu lama di comfort zone? Nah, kadang-kadang kita harus cek apakah kita sudah terlalu lama di comfort zone. Dan saya melihat waktu saya keluar, Tuhan membawa saya ke jalan yang sebetulnya jalan itu messy, kayak mess gitu, berantakan gitu. Kalau bisa dilihat ada pohon yang daun-daunnya udah jatuh dan lain sebagainya, pokoknya mess lah gitu. Tapi di situ kok saya merasa ada kedamaian gitu, ada damai jalan gitu, karena saya tahu Yesus ada di samping saya. Dan kita jalan dan saya melihat satu tempat yang begitu indah, ada air di situ kayak sungai gitu, dan semuanya tuh kayak warnanya hijau dan bercampur seperti ada pohon yang menghasilkan buah dan lain sebagainya, dan I feel refreshed gitu dibawa ke situ gitu. It's not about me. Saya percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan nyatakan. Kadang-kala Tuhan bawa kita keluar dari keluar dari security kita. Itu tuh untuk for the sake of others. Saudara dikasih Tuhan, kalau engkau sempat menyerah, kalau engkau sempat kayak mengizinkan yourself to be in that comfort zone for too long, why don't you surrender yourself again? Why don't you make another decision? Untuk sekarang mengizinkan sepenuhnya. Kalau kita terlalu banyak dikontrol dengan schedule saya ingat waktu saya masih kuliah di Hillsong, dibilang jangan sampai your schedule itu memimpin engkau, mengontrol engkau. You need to control your schedule. You need to control your time. You need to control your thought. Seringkali kita mengizinkan yang lain-lain itu mengontrol kita. Kita lupa, kita dikasih otoritas untuk mengontrol apa yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang terbaik? Fix your eyes to Jesus. Everything has to resonate back to Jesus. Sudah dikasih Tuhan, saya selesai. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. And make that decision. Make that decision again. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini sungguh menguatkan kami. Biarlah kami kembali lagi Tuhan, mengenal Engkau seperti cinta mula-mula Tuhan. Dan jika kami sudah terlalu lama ada di comfort zone, bawa kami keluar Tuhan. Kami mungkin sudah Kau challenge berkali-kali, tapi kami memilih untuk tidak. Saat ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Well, saudara dikasih Tuhan, tetap semangat dan ingat, get out from your comfort zone. God bless you.